Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallahi sinafsi wa iyyakum wa faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Jamaah sedang salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Muhajirin Dukuh Kupang Timur 15. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita kesemuanya. Segala puji bagi Rabbuna Jalla wa Ala yang pada hari ini Allah berikan karunia kita bersama melanjutkan kajian kita kitab Tauhid alladzi wa haqqullah 'alal 'abid, pembahasan kitab Tauhid, pembahasan tentang masalah hak-hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba, setiap individu hamba. Dalam artian siapapun dia, sebesar apapun tingkatan sosialnya, tetap kewajiban Allah ini wajib untuk seorang hamba tunaikan. Kaitan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bab yang kelima, bab tentang masalah kewajiban dakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah, atau dalam bahasa Arabnya bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, bab tentang tafsir tauhid dan wajibnya berdakwah kepada tauhid la ilaha illallah. Bapak Ibu Allah muliakan, ada satu kalimat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menyatakan satu kalimat ini. Beliau menyatakan satu kalimat ini, Bapak Ibu, hadza tartibul ladzi dzakarahu muallif min ahsani ma yakun. Tartib urutan pada kitab tauhid ini sangat indah. Bagaimana yang pertama kali penulis menanamkan tentang masalah apa itu kitab tauhid, kemudian kalimat tentang masalah apa dari makna kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian bab tentang masalah keutamaan tauhid dan perkara-perkara yang dimiliki oleh tauhid itu sendiri, kelebihannya itu apa saja, hingga masuk pada bab yang terakhir kemarin kita bahas tentang bab khauf minasyirki, bab wajibnya takut tentang masalah kesyirikan yang kita bahas kemarin, tentang jahatnya dosa syirik itu sendiri yang membawa sekian banyak dampak negatif bagi seorang hamba. Hingga masuk bab yang kelima ini adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, mengajak kepada semuanya terkait tentang masalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Hingga beliau menyatakan di annahu lamma dzakara tauhidul insan bi nafsihi dzakara da'wata ghairihi ila dzalik. Beliau menyatakan pula ketika seorang disebutkan tentang masalah dakwah tauhid itu sendiri, maka disebutkan pula tentang masalah lawan dari tauhid tersebut. Li'annahu la yatimul iman illa idza da'a ila tauhid. Tidak sempurna iman seorang ketika ia telah mengetahui ilmu tauhid tersebut, tapi ternyata ilmu tersebut tidak ia sampaikan pada yang lainnya. Dalam artian apa? Ilmu yang telah kita terima jangan sampai stagnan hanya berhenti pada diri kita. Maksimalkan ilmu tersebut, kita sampaikan kepada pasangan kita, kepada orang-orang yang kita punya amanah kepada mereka kesemuanya, baik kepada ananda kita, termasuk para karyawan kita dan lain sebagainya. Ada satu kalimat Bapak Ibu muliakan, Bapak Ibu insya Allah hafal dalam surat Al-Asri saat Allah menyatakan firman-Nya
ketika Allah bersumpah menyebut nama masa, wal asr. Ketika Allah bersumpah dengan menyebut nama di antara makhluk yang Allah ciptakan, tidak mungkin sumpah ini ibaratnya makhluk yang telah Allah sumpah tadi adalah tidak memiliki keutamaan. Pasti punya keistimewaan di sana. Masalah waktu misalnya, apakah punya keistimewaan? Sangat keistimewaan luar biasa. Ketika seorang hamba tidak memaksimalkan waktu dengan semaksimal mungkin, ditakutkan nantinya dialah di antara orang-orang yang celaka. Sehingga dalam ayat ini pun Allah menyebut ayat setelahnya, innal insan lafi khusr. Ingat, dengan sebab waktu tersebut sesungguhnya setiap manusia dalam kerugian. Mengapa kau rugi? Ketika seorang hamba tidak bisa memaksimalkan usianya dengan amaliyah yang terbaik. Hingga masuk pada ayat yang ketiga, Allah menyebutkan dalam tarkib, dalam tuntunan istilahnya dalam kaidah bahasa, dzikrul khas ba'dal ami. Allah menyebutkan penyebutan secara khusus setelah Allah sebutkan kalimat-kalimat umumnya. Jadi ada kalimat-kalimat umum yang Allah sebutkan hingga Allah perinci secara khusus lagi, secara khusus lagi, secara khusus lagi. Yang dalam kaidah bahasa menyebutkan bahwasanya dzikrul khas ba'dal am, penyebutan kalimat-kalimat khusus setelah Allah sebutkan kalimat-kalimat umum sebelumnya. Dalam ayat yang ketiga, Allah menyatakan illal ladzina amanu. Semua hamba akan rugi ketika tidak bisa maksimalkan waktu tersebut, illal ladzina amanu, kecuali di antara hamba-hamba yang beriman. Dinamakan iman artinya hamba-hamba ini menguatkan iman yang ia miliki. Dan iman itu tidak cuma yang namanya ucapan. Tidak cuma sekedar ucapan. Juga kaitannya juga masalah keyakinan yang ia miliki. Dan ucapan serta keyakinan tersebut tidak bisa maksimal ketika tidak ada keyakinan dalam hatinya. Contoh misal, ikhwatal iman memuliakan, banyak di antara kita, di antara saudara kita menyatakan sampean muslim, iya muslim, kok gak sholat, kurung oleh hidayah. Apakah Islam cuma ucapan semata? Apakah Islam cuma ucapan semata? Halo? Apakah Islam cuma ucapan semata? Tidak. Islam itu diyakini. Kenapa ia memilih jalan Islam? Ia meyakini inilah jalan yang terbaik yang ia pilih dalam kaitan iman yang ia tuntunkan, yang ia ajarkan, yang ia mungkin ada di sana. Dengan Islam tersebut ia yakini kemudian dengan keyakinannya bisa membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak cuma yang namanya keyakinan semata atau ucapan semata, ia yakini betul-betul. Kemudian dari keyakinan tadi ia maksimalkan dalam amaliyah perbuatan badan yang ia miliki. Karena apa? Allah tuntunkan, Allah wajib setelah seorang berhamba itu berislam, ada tuntunan syariat yang tetap pada seorang hamba tadi. Kewajiban masalah sholat, kewajiban masalah zakat, kewajiban masalah rukun Islam dan lain sebagainya. Dan non sewu tidak dinamakan seorang Islam ketika hamba tersebut selain tidak meyakini, tidak mau beramal dengan apa-apa yang Allah tetapkan sebagai kewajiban bagi dirinya. Kemudian ikhwatal iman memuliakan, jelas sekali ketika hamba dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba ini punya kewajiban menguatkan keyakinan tauhidnya. Keyakinan tauhid ini Bapak Ibu memuliakan wajib kita pupuk senantiasa. Kita upgrade senantiasa. Dan upgrade ini Pak Ibu Allah muliakan tidak cuma dengan melalui sholat semata. Wajib dengan menggali ilmu. Menggali ilmu bagaimana maksudnya Pak Ibu Allah muliakan? Banyak sekali ayat-ayat tauhid yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Wajib ngaji Al-Quran, wajib ngaji hadis Nabi SAW. Dari situlah nanti kita belajar sekian banyak inti-inti tauhid yang selama kita belum paham. Kemudian ikhwatan yang memuliakan kaitan masalah beriman, ilal ladzina amanu, kecuali hamba-hamba yang beriman menguatkan imannya, wa amilus shalihat, dan non sewu Bapak Ibu memuliakan, iman ini enggak cuma yang namanya keyakinan sama ucapan, wajib beramal. Wajib beramal amal soleh adalah buah dari iman. Saya ulang lagi, amal soleh adalah buah dari iman. Kenapa orang beramal soleh? Dia punya keyakinan. Apa keyakinannya? Kalau orang berbuat kebaikan dengan amal soleh tersebut, Allah tidak akan sia-sia. Understand sekilas? Understand guys sekilas ya? Jadi yang namanya dalam ayat ini, dari yang namanya sifat orang beriman tadi secara umum,
Orang beriman punya ciri khas apa? Dia tahu yang namanya amal soleh adalah buah dari iman. Sehingga Allah sebutkan kalimat khususnya berikutnya. Kaitannya amal soleh ini adalah bagian dari amal soleh, bagian dari iman. Kemudian yang berikutnya pula Allah sebutkan watawasau bil haqqi. Orang yang telah beriman dan beramal soleh, saya tadi sebutkan, tidak mungkin stagnan ilmu tersebut, gak mungkin berhenti pada dirinya toh. Ia setelah tahu iman, tahu tentang masalah akidah, tahu tentang masalah Islam dan nilai-nilai iman yang wajib dia perjuangkan, ia tahu kemudian tentang masalah penyimpangan tentunya. Loh, ini bukan dari Islam. Loh, ini bukan ajaran iman. Loh, ini penyimpangan Islam. Ia punya kewajiban menyampaikan kebenaran. Dan saya Pak Ibu memuliakan, iman ini akan manfaat ketika dalam amal soleh tadi, saat iman dan amal soleh tersebut didakwakan pada orang lain. Bukan artinya nun sewu jangan dituntut jadi seorang ulama, boten Pak. Kaitan masalah amal soleh dan dakwah kepada kebenaran ini banyak cara dan banyak urutan serta tahapannya. Contoh misalnya masjid kita ketika subuh, jamaah di sini kalau subuh berapa sof Pak? 5 sof. Masya Allah, 5 sof Pak. 3 atau 5? 3 atau 5 sof ya, alhamdulillah. Berapa Ustaz? 3 atau 5? 3 sampai 5 sof ya. Maghrib berapa sof? 6 sof. Misal gitu kan subuh masyarakat sholat itu kan gak sebanyak dari masyarakat pendatang yang datang ketika waktu maghrib atau isya. Hanya orang sekitar sini saja. Hingga kemudian ada seorang takmir ngajak semacam ajakan pada masyarakat, yuk ngadakan yuk nun sewu selepas sholat subuh ngaji tafsir, nanti selepas ngaji tafsir plus sarapan. Ini sebagai daya tarik. Daya tarik Pak. Dan ada kalimat menyatakan gini, loh kemanan panganan boten Pak. Ini dari orang ingin infak, ingin sedekah. Dan satu ciri khas orang beriman yang Allah menyatakan wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiron. Dalam surat Al-Insan Allah jelaskan, gambaran orang beriman adalah suka ngasih makan, yut'imuna ta'am, ngasih makanan kepada siapa saja, 'ala hubbihi, pada orang yang ia cinta. Dari kalangan sahabat, dari kerabat, dari para jamaah yang ia suka, ia ajak makan ke semuanya, termasuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, wa asiran, bahkan untuk para musuh tawanan. Islam mengajarkan akhlak yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi non sewa Pak, kalau kita ngajak yang namanya makan, walaupun Rasul menuntunkan sebuah kalimat wala ya'kul ta'amak illa taqi, dan jangan pemakan makanan kalian kecuali orang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Cuman secara umum boleh kita ajak orang-orang untuk makan bersama kita. Pertama kali kita ajak, sholat jamaah, ngaji, ada sarapan. Orang tertarik pertama kali yang biasanya nggak pernah sholat subuh, demi segorawon dia ingin datang. Sesuk segorawon Pak, rawuh teman dah iyo teko kemudian. Dan ini nggak butuh ilmu sebetulnya, tinggal kita ngajak mawon, itu dakwah diantaranya. Kemudian saat orang itu datang hadir di sholat subuh tadi, ikut kajian Al-Quran, yang awal mulanya nggak paham tentang masalah iman dan akidah, ia mulai paham. Pembahasan kitab masalah tafsir Al-Quran, pembahasan kitab masalah apa Pak? Pertama kali suratul Fatihah. Itu sekian banyak tauhid dibahas di sana. Baik tauhid uluhiyah kah, rububiyah kah, asma sifat kah, dibahas ke semua hingga kemudian paham. Gak sia-sia ia datang di masjid tersebut. Ini contoh kecil tahapan dakwah. Ada yang namanya proses dan juga sekian banyak cara. Kecuali misalnya nun sewu ketika menyampaikan ilmu secara terperinci, contoh masalah tafsir Al-Quran, tidak semua orang bisa menyampaikan ilmu tafsir Al-Qur'an. Mengapa? Tafsir itu Pak butuh pengetahuan masalah ilmu alat, ilmu dasar wajib dikuasai dulu. Apa ilmu dasar? Ilmu bahasa Arabnya, ilmu usul tafsir ia kuasai, ilmu ulumul Quran ia kuasai, dan lain sebagainya, hingga mufradatul Quran dan lafaz-lafaz yang mungkin ada yang aneh itu wajib ia kuasai pula. Jangan sampai orang menyampaikan asal mangap,
Itu yang kita bahayanya di sini untuk para dai. Kemudian di ayat yang setelahnya pula, di ayat yang sama, Allah menyebutkan watawasau bis sabri. Dalam dakwah tersebut, Pak Ibu yang Allah muliakan, membuka kemungkinan ajakan itu diterima ataupun atau bahkan betul apa ya? Kan ada kemungkinan diterima atau ditolak atau bahkan dilawan. Itu buka kemungkinan ke semuanya. Lah dari sinilah Allah mengajak kepada kita semuanya untuk siap melakukan yang namanya dakwah non sewu. Kami dulu Pak di keluarga bertahap betul-betul. Awal mula ditentang. Dilokno arek nom kok nglawan wong tua, mboten nglawan Pak non sewu. Ini sebagai masukan mawon. Apakah tidak sama berarti itu melawan? Sama dengan ini, ketika ngasih kritikan, apakah pertanda benci? Halo. Contoh misal RT kita punya program acara nopo Pak programnya sesuk kita piknik nang nggone Thailand misalnya gitu. Kasih RT akeh lah nang Thailand mlaku pemandangannya akeh nang kono enak nang kono iku nang Thailand. Selain alam delok SDM kono. SDM-nya apa kira-kira nang Thailand iku kira-kira Pak? Bapak laki-laki yang tahu tentunya. Kita tanda tanya loh Pak RT kok nyeleneh ngene Pak, danane piro Pak? Dana akeh nang kasih RT ratusan juta. Iki dana nganggur, duit nganggur, tinggal piknik nang Thailand kono lho. Bapak kakek seneng iki, ibu kan seneng gak apa-apa, bapak tok rono kabeh. Ada jamaah kritik, Pak ngapunten, atusan yuto tinggal piknik nang Malang lho cedek, Pak. Nang Batu ono enggon. Kawasan Jawa Timur banyak titik-titik tamasya yang enak untuk kita jalan di sana. Golek masjid yo gampang. Iya apa ya? Iya apa ya? Golek masjid. Coba sampai nang Thailand, golek masjid gampang gak kira-kira? Bapak sampai nang Thailand golek masjid gampang atau wangel? Wangel Pak. Itu contoh kecil lah. Kita kasih kritikan Pak RT seperti ini. Pak RT benci aku sampean. Ini diantara gambaran contoh orang-orang ketika tidak siap untuk menerima masukan. Apalagi nama organisasi besar Pak. Contoh misalnya organisasi pimpinan pemuda Muslim Indonesia misalnya gitu. Kemudian pimpinan ini punya kebijakan, ada kita dari anggota, sampean gembosi persyarikatan atau mungkin organisasi kita ini, boten Pak. Namanya masukan untuk membuat organisasi semakin kuat, apalagi ketika itu membangun. Pak, adakan pelatihan ini Pak, untuk skill masyarakat kita Pak, adakan ini Pak, dan sebagainya. Sama kata tadi Bapak Ibu muliakan, berarti kritik Pak, gak usah atau nang Thailand, coba nang Malang atau nang Tulungagung, nang dindi lho Pak akeh nggon piknik sing enak, atau nang Kediri. Itu ada kampung Inggris, ada kampung Arab. Orang bisa belajar di sana, nginep nang kono. Pulang dapat apa? Sangu ilmu dan lain sebagainya. Wah, iki wong gak iso maju dari ini gitu. Ini contoh kecil Bapak Ibu muliakan. Kadang-kadang orang itu memberikan masukan, dicap itu orang yang menantang atau melawan arus. Ngasih yang namanya kritik, dicap orang yang membenci dan lain sebagainya. Dan biasanya Pak, orang anti kritik ini adalah orang-orang yang tidak bisa diajak maju. Sebenarnya rata-rata lihat Pak, orang yang angel dikritik itu rata-rata pendidikannya dari mana sih? SMK, SMA, kuliah di mana? Di A, B, C, sampai mana kuliahnya dan lain sebagainya bisa kita ketahui bersama. Dan saya Pak Ibu muliakan, termasuk dakwah ini pula menuntut kesabaran kita karena apa? Membuka kemungkinan jenengan akan dilawan. Contoh misalnya tradisi. Kalau kita mungkin gak ikutnya tradisi, mungkin kita gak setuju ya, non saya Pak. Gak setuju itu ada dua macam. Yang pertama gak ikut, yang kedua cenderung untuk tidak ingin membantu. Betul apa ya? Kan ada dua macam Pak. Pertama nggak ikut atau nggak mau bantu. Jarang orang lawan. Wow, iki ngene jarang Pak. Kecil kalau punya kekuatan. Contoh saya bawakan kemarin itu kisah tentang masalah Lata, Uzza dan Manat.
Rasulullah utus Khalid bin Walid menghancurkan yang namanya Uzza di kawasan Nakhlah. Dihancurkan, dipatahkan semua tanaman Uzza agar orang lepas dari penyembahan kesyirikan di sana. Karena apa? Nabi punya kekuatan. Punya kekuatan bagaimana? Dia punya kekuasaan, dia punya wilayah, dia punya tentara. Apabila seorang nggak punya apa-apa, dilarang untuk melawan apapun keadaannya. Bisa dia dengan cara dua, entah tidak ikutkah atau tidak usah membantu. Itu saja sudah. Bahkan pun kita kalau nggak ikut Pak, ada banyak cibiran. Dinyatakan orang ini melawan yang namanya ini dan itu dan lain sebagainya. Itu bukan kemungkinan. Lah dari sinilah dituntut untuk sabar. Non siapa? Sabar adalah bagian dari sifat umum yang sebelumnya. Berwasiat tentang masalah kebenaran. Wasiat kebenaran ini adalah sifat khusus dari ciri khas orang beriman yang suka beramal soleh. Amal soleh ini sifat khusus dari sifat orang paham dari sini sekilas. Allah sebutkan dari umum terperinci lagi. Sama dalam ayat yang lain pula. Nah, tolong dibuka Bapak Ilmu muliakan. Dalam surat yang lain Allah menyatakan kaitan masalah kebiasaan orang-orang yang suka memusuhi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok manusia yang bencinya luar biasa kepada malaikat Jibril. Siapa dia? Ada satu community. Sinten? Israel itu Yahudi. Ada satu community bencinya luar biasa dengan malaikat Jibril. Mereka punya harapan Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang dari bangsa Yahudi. Ternyata Allah turunkan malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW, seorang bangsa bencinya luar biasa. Sehingga Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Surat apa Pak Ibu? Al-Baqarah 98. Allah menyatakan, "Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi." Barang siapa di antara kalian memusuhi Allah Subhanahu wa taala, satu hal. Ketika ada seorang hamba terang-terangan memusuhi Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bisa menang atau mboten? Halo. Ada seorang hamba memusuhi Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bisa menang atau enggak? Abadan, tidak akan pernah bisa menang. Termasuk ada satu kalimat tentang masalah pemakan riba. Allah izinkan fa'danu biharbin minallah wa rasulihi. Bagi pemakan riba atau orang menghalalkan riba ini, izinkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Kira-kira bisa menang enggak kira-kira? Kalau ada orang menyatakan aku yakin ini dudu riba, tak lakoni kabeh, pokok aku sugih dan sebagainya, kita tunggu aja ke depannya nantinya, gitu aja sudah selesai. Yang menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam ayat ini Allah menyatakan, barang siapa di antara kalian memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, wa Jibril, dan memusuhi Jibril alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan malaikat secara umum. Hingga Allah secara khusus ada malaikat khusus yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, wa Mikail serta malaikat Mikail alaihi salatu wassalam. Timusalah mereka pula. Berarti kesimpulannya, setelah sebab khusus tadi, sebelumnya umum tadi, maka khusus tadi adalah ada keistimewaan di sana. Kita masuk Bapak Ibu Allah muliakan pada ayat pembuka dalam bab ini. Ketika penulis membawakan satu buah ayat Al-Quranul Karim yang Allah abadikan dalam surat ke-12. Surat apa Bapak Ibu? Surat Yusuf alaihissalam di ayat yang ke-108. Saat Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.
Allah menyatakan, "Qul katakan ya Muhammad, hadihi sabili, inilah adalah jalanku, ad'u ilallahi, aku mengajak kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, di atas hujjah yang nyata." Basirah, pandangan yang nyata, ilmu yang benar, keyakinan yang benar. Ana wa manittaba'ani, aku yang mengajak kalian serta orang-orang yang mengikuti jejakku di sana. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Bapak yang muliakan, Imam Abu Ja'far At-Tabari atau Imam At-Tabari, salah satu seorang penulis tafsir ini, menafsirkan ayat tersebut satu kalimat yang sangat indah. Beliau menyatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabihi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah perintahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul katakan ya Muhammad, hadhihi da'watul lati ad'u ilaiha, bahwa saya dakwah yang aku ajak kalian di atas dakwah tersebut. Apa dakwah para nabi Bapak Ibu? Apa dakwah para nabi Bapak Ibu? Al-iman wal aqidah, at-tauhid. Al-iman wal aqidah, at-tauhid. Itu dakwah para nabi dan rasul. Dari zaman Nuh alaihi salatu wassalam hingga zaman setelahnya, hingga zaman Isa alaihi salatu wassalam, hingga zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengajak umatnya untuk menyuruhkan dalam masalah tauhid, memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara jelas. Dalam artian apa? Wajib seorang hamba istislamu bit tauhid, menyerahkan diri dalam masalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar tentunya. Belum menyatakan pula di sini, wa tariqatul lati ana 'alaiha minad du'a ila tauhid ila wa ikhlas ibadati lahu dunal alihati wal awthan. Belum menyatakan pula, dan jalan yang aku pilih, kata beliau. Jalan ini yang telah Allah gariskan dan aku pilih tersebut, dan aku di atasnya, minad du'ai ila tauhidillahi, dalam rangka mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wal ikhlasul ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, jalan para nabi punya misi tauhid, bagaimana seorang hamba nantinya dalam semua peribadatan hanya ditujukan untuk Allah semata, bersih dari yang namanya pamer, bersih dari yang namanya sum'ah, bersih dari yang namanya selingkuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud selingkuh ini Pak Ibu memuliakan? Ketika seorang hamba menyamakan peribadatan ditujukan untuk selain Allah, di satu sisi ia berserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal, habis ini Bapak Ibu memuliakan, ada sebuah ritual yang telah Allah syariatkan bagi kaum muslimin, yang kita kenalkan istilahnya Aidul Adha. Seorang hamba yang punya kemampuan dianjurkan dalam Islam memberikan harta yang terbaik untuk ia sedekahkan berupa seekor hewan korban, hingga darahnya dialirkan. Dinamakan dialirkan dan disembelih. Bukan artinya Allah tuntut seorang hamba ngasih daging ataupun darah, mboten, tapi seorang hamba mengikhlaskan darah tersebut dialirkan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu saja sudah. Di sisi lain pula, nun sewu, ketika seorang hamba terkena musibah, entah penyakitkah atau kena musibah apapun itu, hingga kemudian berjumpa sama temannya, diajak ke orang pintar, solusi masalah ini mas, aku bentau ngalami, caranya benang oleh Pak Iko nang kono lah, nang kono kok dikon gue mahar, maharnya itu apa? Seekor kambing. Agar apa? Penyakit bujuk sampean pindah nang kambing tersebut. Lah kita tebus kambingnya dulu, kita ke Pak Kiainya kemudian, Pak Kiai satu ekor kambing berapa? Lah maharnya 2 ekor kambing, bukan 1 ekor kambing Pak. 1 ekor kambing berapa? 60 juta. 2 ekor berapa juta kira-kira Pak? 120 juta. Kok mahal banget Pak? Ya lo ini kambingnya spesial. Kenapa? Ketika lahir ini kambing saat bulan purnama yatim piatu. So golek nggak sampean kira-kira Pak? Kambing lahir yatim piatu, ibunya melahirkan mati, bapaknya pun mati yatim kemudian.
Saat ia lahir bulan purnama, iso golek nggak kira-kira? Ini ciri khas dukun, Pak. Kita karena kepepet, wes gak popo tak bayar Pak 120 juta murah, disembelih kemudian. Tujuan untuk siapa kira-kira? Tujuan untuk siapa kira-kira? Khaddam. Ia telah selingkuh dalam masalah ibadah. Ini contoh kecil Pak Ibu muliakan bagaimana Ibnu Jarir Tabari menjelaskan tentang masalah ini. Oleh ikhlas ibadati lahu, ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dunal alihati wal authan, menyerahkan ibadahnya untuk Allah bukan pada selainnya, baik sembahan-sembahan ataupun berhala-berhala. Wal intiha ila taati, berakhirnya pada masalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala mutlak. Wa tarki maksiat, meninggalkan semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan pula di sini, qul hadi sabili, ini adalah jalanku. Dinamakan jalan ini Pak Ibu muliakan, wajib bagi setiap dai untuk melihat fikih dakwah ketika Nabi pertama kali mengawali dakwanya. Apa dakwah yang pertama kali Rasulullah angkat untuk masyarakat dan kaumnya? Apakah dari sisi ekonomikah, sisi keamanankah, sisi penguatan masalah keamanan masyarakatkah, atau sisi yang lainnya kah? Sama seperti ini pula Pak Ibu muliakan, Rasul menganjurkan dalam banyak hal, wajib ikut beliau dalam banyak cara. Contoh misalnya, Nabi dawuh kalimat ini Pak, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi cara sholatnya lihat tata caraku sholat. Dalam artian apa? Nabi adalah qudwah hasanah, teladan yang terbaik ketika seorang hamba ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya lihat Nabi? Bagaimana tata cara sholatnya? Apa yang beliau baca? Bagaimana gerakan-gerakan lainnya dan lain sebagainya. Termasuk ini pula Pak Ibu muliakan ketika Bapak Ibu Allah kerjakan haji nantinya. Semoga seluruh jamaah Allah perkenankan haji di tahun depan ini nanti. Sekarang berapa tahun masa tunggunya Bapak Ibu? 20 tahun, 30 tahun, semoga percepat nantinya insya Allah ta'ala. Contohnya nanti Pak Ibu kita berangkat haji ke sana, Nabi pesan ini Pak kalimatnya, khudu anni manasikakum. Kalau ingin haji, lihat manasik haji saya. Rasulullah tuntunkan manasik haji, bagaimana cara ibadah kepada Allah dalam masalah ibadah haji tersebut. Semuanya telah Rasulullah jelaskan. Jangan ikutin saja sudah. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat setelahnya, ad'u ilallahi. Ayat ini jelas. Ketika Allah menyatakan ad'u ilallah, katakan ya Muhammad, inilah jalanku yang aku seru kalian mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ad'u ilallah, dan aku ajak kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntutan setiap para dai menyeru agar tidak mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ngapunten Bapak Ibu muliakan, ini kata masalah tazkiyatun nufus tentunya. Ada beberapa kalangan dai yang mereka punya rasa hasud ketika saat ia ceramah jamaahnya gak ada. Ia ceramah jamaahnya tinggal cuma 3, 4, 5 orang saja. Di sisi lain ustadz yang lain pula jamaah penuh, ratusan, hingga kemudian ia punya hasud, loh kok aku nek ceramah kok jamaahnya sidik, kok ikut ceramah kok jamaahnya akeh. Demi Allah Bapak Ibu muliakan, saya ceramah di masjid saya Pak, jamaah gak banyak, sedikit. Di sisi lain ketika santri saya ceramah jamaahnya penuh. Itu fadlul min Allah azza wa jalla, itu kata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dai dituntut hanya untuk menyampaikan tujuannya agar orang tahu tentang masalah apa, agama Islam ini saja sudah. Perkara dia mengajak pada dirinya Pak, nun sewu Pak, hati-hati di sana. Seorang dai keikhlasan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ad'u ilallah. Aku ajak kalian pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal untuk mengetahui bagaimana ketika seorang dai itu mengajak pada dirinya. Misalnya contoh bagaimana ketika dai ini seringkali Pak keluh kesah kenapa jamaahnya sedikit. Seorang dai ceramah cerita gini, kemudian jamaah ini kok sidik Pak, yo loh nun sewu, jamaah itu punya pilihan. Dia punya pilihan mendengar atau ia pergi. Betul apa ya? Betul apa ya? Contoh misal, ketika Rasulullah SAW akan berdiri atas mimbar atau berdiri untuk khutbah Id itu Bapak Ibu, entah Idul Fitri atau Idul Adha, beliau ada kalimat ini,
Inna sanakhtubu, kami akan berkhutbah. Faman syaa ayyastami'a falyajlis. Barang siapa di antara kalian panjenengan yang ingin mendengar khutbah ini, monggo lungguh, silakan untuk duduk. Faman syaa an yadhhaba falyadhhab. Mungkin ada di antara panjenengan yang punya hajat, silakan untuk pergi. Itu khutbah untuk sholat apa itu tadi Bapak Ibu? Sholat Id. Beliau kasih dua pilihan. Yang mendengarkan silakan, yang punya hajat untuk pergi silakan. Maksudnya bagaimana? Ketika sholat Idul Fitri, membuka kemungkinan para ibu-ibu matang atau belum masakannya biasanya. Bu, Idul Fitri masakannya matang belum ketika sholat Id rata-rata? Sebagian matang, sebagian belum matang kadang-kadang. Lainnya di antara momen seorang ibunda boleh pergi meninggalkan tempat sholat Id selepas sholat Id ditunaikan. Khutbah, dia bisa mengangkat sajadahnya, menyiapkan makanan untuk suami tercinta serta anak tercinta semuanya. Sama ketika Idul Adha, para jamaah sekalian, ada panitia. Betul apa ya Pak Ibu? Ketika selepas khutbah atau selepas sholat tersebut, panitia penyembelihan bisa memotong hewan korbannya untuk agar apa? Panitia bisa mengkonsumsi dengan disunahkan boten Pak puasa ketika Idul Adha itu? Halo, disunahkan boten ketika sholat itu? Kan sholat disunahkan untuk puasa duluan kan? Selepas sholat nantinya ia bisa makan sembelihannya. Lah dari sinilah seorang panitia boleh untuk insiraf dulu, pergi dari tempat khutbah untuk menyiapkan hewan korbannya, ia sembelih, ia potong agar segera dikonsumsi untuk para panitia pekerja tadinya. Ini contoh kecil Pak. Seorang berdakwah ketika ia marah orang pergi, wah pertanda orang ini kurang sukses dalam masa pembelajarannya. Sebenarnya kurang sukses. Kenapa? Ia mengajak orang bukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia fanatik pada dirinya. Apalagi menggunakan nama organisasi. Nek gak organisasi ini jamaahnya gak ono, nek gak organisasi ngono jamaahnya gak ono. Nun sewu, kita ajak orang dari tuntutan Allah ini mengajak pada Allah Subhanahu wa taala, bukan organisasi kita. Organisasi adalah alat, wasilah untuk mempermudah kalian gerakan kita ke semuanya, kepada semua lini tentunya, lini pemerintahan, lini sosialkah, masyarakat secara umumkah dan lain sebagainya. Itu kemudian kita melalui organisasi, bukan tujuan mengajak orang dalam understand sekilas. Kemudian Bapak Ibu muliakan, beliau menyatakan atau Allah menyatakan, ad'u ilallah ala basiratin. Aku ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas cahaya ilmu dan keyakinan yang benar. Ala ilmin wa yaqinin, di atas ilmu dan keyakinan. Artinya apa? Seorang dai dituntut ketika ia mengajarkan sebuah ilmu wajib dibekali dengan ilmu yang paten, ilmu yang pasti. Jangan sampai seorang dai dengan modal nekat. Nekat bagaimana? Pokok oleh amplop. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak, iya. Demi Allah Pak, saya pernah kumpul saat itu Pak, kumpulan para dai. Salaman, nang kono amplop piro? Wallahi demi Allah Pak. Nang kono amplop piro? Yo akeh nang kono berarti lan. Yo cartono yo kabeh. Iku lho carton kabeh lho jadi. Sampai segitunya Bapak Ibu. Makanya saya menyatakan ini dai-dai yang dalam tanda kutip bermasalah semuanya ini. Wajib perbaiki ke semuanya masalah niatan semacam ini. Dakwah bukan untuk mencari yang namanya uang. Dakwah bukan untuk mencari namanya nafkah. Doa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali dalam Al-Qur'an Allah menyatakan in ajriya ila 'ala Allah. Ganjaran kalian hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain dari itu. Dan kasihan Bapak Ibu muliakan, ketika ada seorang ustadz yang nggak punya pekerjaan, saat corona kemarin itu paling kelihatan itu Pak. Corona kemarin itu Pak, non sewu, ada beberapa dai yang merasakan efek corona luar biasa. Karena apa? Nggak punya pekerjaan. Pekerjaannya apa? Ceramah dari pagi sampai malam ceramah. Dari sini pentingnya kita membuat semacam kaderisasi, santren, sekolah-sekolah yang ia siap berkhidmat di sana. Allah menyatakan pula, ana wa manittaba'ani, aku yaitu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mengikuti jalanku tersebut. Dalam artian apa? Semua yang Allah sebutkan tadi ke semuanya.
berjalan di atas ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan keyakinan yang benar dan pasti tersebut adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada satu kalimat di sini dari Abdullah bin Abbas menyatakan, siapa di antara orang yang mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan yakni ashab Muhammadin Shallallahu alaihi wasallam, yaitu kalangan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kanu ala ahsani tariqatin, di mana mereka ini kalangan sahabat yang ada di atas jalan terbaik. Kalau Bapak Ibu tanya agama siapa terbaik di muka bumi ini, agamanya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang ikuti Muhammad siapa terbaik di antara mereka? Kalangan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentunya. Waqsadi hidayatin, dan di atas hidayah yang paling tepat mereka kesemuanya. Wa ma'danil ilmi, dan mereka di atasnya mereka punya ilmu gudangnya di sana. Kenapa gudang ilmu mereka? Mereka dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu muliakan, Bapak kalau ingin menggali sejarah kepada siapa kira-kira? Bapak Ibu kalau ingin menggali sejarah kepada siapa kira-kira? Pelaku sejarah, betul apa ya Pak Ibu? Sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok ilmu kalangan sahabat luar biasa? Gudangnya ilmu, mereka menggali dari sumber ilmu secara langsung. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang menyatakan kok melok sahabat lah, kok ngelok sama saya lo legenda jadi gitu, ya terserah sampean. Di sini beliau menyatakan wa ma'dinal ilmi, dia mereka sahabat ada kalangan orang-orang gudang ilmu, wa kanzul iman, serta sumber gudang keimanan pula, wa jundar rahman, dan mereka tentara-tentara zat yang maha rahman di mata Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita ragukan, ketika turun ayat perang, sahabat yang iman kepada berangkat seluruhnya tanpa syarat. Allah turunkan ayat peperangan, membela agama Allah Subhanahu wa taala, hingga ada seorang sahabat di saat ia di malam pertamanya meninggalkan istrinya demi untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kaitan masalah iman yang ia miliki di sana. Wa subhanallahi wa ma'an musyrikin, dan masuci Allah Subhanahu wa taala, dan aku, kata Rasulullah SAW, bukan di antara orang-orang bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama pembuka dalam bab ini. Kemudian ikhwatul iman Allah muliakan, kurang berapa menit Pak? 2 menit. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya masuk masalah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan kira-kira? Jelas mboten kira-kira ini Bapak Ibu? Halo, jelas mboten kira-kira? Ada pertanyaan? Silakan Bapak. Malaikat mencabut nyawa. Siapakah? Namanya atau bagaimana Pak? Namanya atau bagaimana? Namanya saya nggak kenal Pak. Oh, malaikatnya. Kaitan malaikat pencabut nyawa, siapa namanya? Yang kita banyak mengenal namanya Israfil. Israel ya Bapak Ibu ya. Cuman saya Bu, dalam Musnad Imam Ahmad itu ada kisah kaitan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang proses dicabutnya nyawa seorang hamba. Baik hamba yang beriman kepada Allah kah, atau hamba-hamba yang ingkar kepada Allah kah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengirimkan sekian banyak malaikat-malaikat Allah ketika mencabut prosesnya nyawa seorang hamba tadi. Ketika hamba itu baik, Bapak Ibu muliakan, Allah kirimkan malaikat-malaikat thayyibin, malaikat-malaikat yang baik. Yahmiluna hanuta minal jannah, membawa hanut dari sorga. Apa itu hanut? Kafan-kafan dari sorga, minyak wangi dari sorga. Kemudian hatta ja'a malakul maut, hingga datang malakul maut, seorang malaikat maut. Namanya malakul maut, bukan malaikat Israel. Namanya malakul maut. Yajlis ala ra'sihi, berdiri duduk di atas kepala sang calon mayit. Kemudian malaikat menyatakan, irji'i ila rahmati rabbik, wahai hamba yang tenang, kembalilah engkau ke jalan Rabb, jalanmu yang maha mencintaimu. Hingga kemudian nyawa seorang hamba keluar kayak keluarnya air dari teko. Kebalikannya pula bagi hamba yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah utus malaikat-malaikat banyak. Nun sewu Pak, dinamakan malaikat-malaikat ini bukan cuma satu orang malaikat. Malaikat itu berarti satu lebih dari satu orang. Dalam kisah Nabi tersebut, wahum madmuddal basar,
Mereka duduk ini Pak sepanjang jalan pandangan mata kita ke semua. Makanya Pak Ibu yang muliakan, di antara calon mayit bisa tolak-tolak ngeten Pak. Iya Pak ya. Calon mayit bisa tolak-tolak ngeten. Hingga melihat malakul maut yang akan mengambil nyawanya dia. Dan malaikat ini, orang-orang yang jelek tersebut, malaikat-malaikat yang membawa yang namanya beberapa kain dari neraka jahanam serta pakaian-pakaian berbau busuk di sana. Hingga ja'a malakul maut ala ra's, sehingga malaikat maut datang ke atas kepalanya menyatakan irji ila ghadbi rabbik, engkau nyawa yang jelek, keluar kau menuju murkanya Rabbmu kepada engkau. Namanya malakul maut, bukan Israil, bukan yang lainnya. Wallahu taala alam, tapi itu Pak. Silakan untuk adzan Pak Ibu. Nggih, silakan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ikhwatal iman memuliakan, sedikit kami berikan masukan terkait para dai atau kemungkinan seorang dai yang ibaratnya terkesan saat ia mungkin merasa down ketika ia ceramah ternyata jamaah nggak banyak, cuma 5, 4, 3 hingga cuma 2 atau 1 orang bahkan. Sedikit saya ceritakan wahai muliakan, Rasulullah Muhammad SAW sempat Allah Isra'kan dan Allah Mi'rajkan. Hingga dalam Mi'raj tersebut beliau menceritakan wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulani, dan aku melihat seorang nabi yang bersamanya ada seorang laki-laki pengikut atau 2 orang pengikut. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, bahkan aku melihat seorang nabi tanpa 1 orang pengikut pun. Tanpa 1 orang pengikut pun. Sambil contoh Pak Ibu muliakan, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam saat awal dakwah beliau di Babilonia saat bersama ayahandanya yang menyuruh pada ayahandanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak satupun dari kaum beliau yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian beliau dibakar. Enggak satupun, baik ayahandanya, baik keluarganya pun, atau tetangganya pun, atau sahabatnya, tidak seiman kepada beliau. Dan beliau di antara satu-satunya yang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Lah dari sini Bapak muliakan, ada satu kalimat dari Nabi SAW. Beliau pesan pada Ali bin Abi Thalib sebelum ke arah perang Khaybar. Di antara potongan hadis tersebut, beliau pesan pada Ali bin Abi Thalib, unfut ala rislik, ya Ali, tolong berjalan ke arah sana, ke arah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Fa wallahi, demi Allah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, li ayyahdiyallaha bika rajulan wahidan. Misalnya engkau ya Ali bin Abi Thalib memberikan hidayah pada seorang laki-laki, dan laki-laki dapat hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala cuma 1 orang saja, beliau menyatakan khairun laka min humrin ni'ami, itu lebih baik ya Ali bin Abi Thalib dari harta seekor onta merah yang harganya mahal saat itu. Walaupun cuma 1 orang. Lah dari saya sampai pernah ceritakan di sini pula, membuka kemungkinan Bapak muliakan, seorang guru ngaji alif bata yang jamaahnya nggak sedikit, cuma 1-2 orang saja menyemak bacaan beliau, itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seorang dai yang mengajak pada tauhid, tapi dalam artian dia punya rasa yang lain di sana. Apa rasa lain ini? Ia ingin untuk diagungkan oleh masyarakat agar orang terkagum dengan dirinya dan lain sebagainya. Dai yang mengajar Al-Quran tersebut ikhlas kepada Allah, walaupun cuma 1 orang atau 2 orang murid yang ia ikutin di situ. Di sini sudah ada belum kajian Al-Quran Pak Ibu, belajar Al-Quran? Mr. Heru, sudah ada belum pembelajaran Al-Quran di sini? Sama nih Bu, ya, alhamdulillah. Yang ikut banyak atau sedikit? Banyak, alhamdulillah loh Bapak. Kesimpulannya di sini banyak orang-orang semangat, tolong dipupuk, maksimalkan itu, ada kesempatan yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan Pak Ibu muliakan?
Kurang berapa menit Mr. Heru? Berapa? 1 menit. Cukup Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Qala benar Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dari kami pribadi mohon maafkan. Qala hada subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.